السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, kita lanjutkan kajian hadis qudsi kita, di mana kita telah sampai kepada pembahasan yang baru tentang argumentasi surga dan neraka serta pengaduan neraka. Jadi sebagaimana makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya, surga dan neraka nantinya bisa berbicara, bisa mengadukan perkara mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini muallif awali dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya pada kitab At-Tafsir tentang surat Qaf. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم تحجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منهما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط قط، فهناك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا، وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ الله لها خلقا. Nantinya hadis ini dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nantinya pada hari kiamat surga dan neraka itu akan saling berdebat. Neraka berkata, aku diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menampung orang-orang yang sombong dan congkak. Subhanallah, di sini maknanya bahwasanya al-mutakabbirin dengan al-mutajabbirin sebenarnya hampir sama,
kalimatnya bisa dikatakan sebagai sinonim orang yang sombong dan jongkak. Hampir sama karena di sini sebenarnya adalah kalimat penguat. Ketika dua kalimat yang hampir sama itu dijajarkan dalam bahasa Arab, berarti kalimat yang kedua itu sebagai penguat yang pertama. Sombong lagi jongkak. Meskipun ada di antara para pensyarah hadis yang membedakan antara al-mutakabbirin dengan al-mutajabbirin. Al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong, artinya orang yang merasa besar dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada pada dirinya, ya, mengaku lebih dari yang lain padahal tidak punya kelebihan, itu sombong. Sedangkan yang dimaksud dengan al-mutajabbirin adalah orang yang tidak memperhatikan keberadaan orang-orang yang lemah, artinya tidak peduli dengan orang yang di sekitarnya. Kemudian setelah itu surga pun menjawab, kata surga, "Ma li la yadkhuluni illa du'afa'un nas wa saqatuhum." Sedangkan aku, kata surga, Allah menempatkan orang-orang yang lemah dan orang-orang yang dipandang berstatus sosial yang lemah di dunia dari kalangan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga, "Anti rahmati." Wahai surga, engkau adalah rahmatku. Arham biki man asya'u min ibadi. Aku merahmati hamba-hambaku yang aku kehendaki denganmu. Sedangkan kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya engkau adalah azabku. Aku menyiksa denganmu hamba-hambaku yang aku kehendaki pula. Lalu masing-masing dari neraka dan surga memiliki calon penghuni. Adapun neraka maka tidak akan penuh dengan tempat yang sempit, dengan tempat yang tertutup. Neraka itu tidak akan penuh sampai nantinya Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kakinya yang mulia. Lalu setelah itu neraka akan berkata, cukup, 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 sampai 3 kali. Karena neraka akan selalu meminta kepada Allah, hal min mazid, apakah ada tambahan orang yang akan dimasukkan ke dalamnya. Neraka terus meminta demikian sampai Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kakinya yang mulia ke dalam neraka. Lalu saat itulah neraka akan berteriak, cukup, 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 karena dia terisi penuh. Dan beberapa bagian dari neraka itu saling melipat antara satu dengan yang lain. Bagaimana kalau kita hendak memasukkan barang misalnya ke dalam kotak, ya, ke dalam kotak yang kecil sebenarnya, maka muatan yang akan kita masukkan tentunya akan saling tindih menindih. Demikian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjejakkan kakinya yang mulia ke neraka, sehingga penghuni neraka itu satu dengan yang lain saling menindih. Saat itulah yang namanya neraka menjerit meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencukupkan, tidak memasukkan lagi. Lafaz kaki dalam hadis ini sebagaimana merupakan akidah para sahabat, bahwasanya tidak ditakwilkan. Hal ini termasuk dalam bab sifat yang tidak boleh ditakwilkan atau dibayangkan atau dikhayalkan dengan pemikiran kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menerangkan bahwa Dia yang maha mulia itu memiliki kaki,
maka itu akan sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya, sebagaimana sifat kaidah atau rumusan yang umum dalam bab sifat laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah dengan sesuatu pun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian di sini di akhir hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa zat dirinya tidak akan menzalimi seorang pun dari makhluknya. Adapun surga, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menciptakan makhluk sebagai penghuninya. Jadi yang namanya surga, begitu luasnya rahmat Allah, begitu luasnya juga daya tampung surga, maka ketika seluruh hamba dari manusia dan jin yang layak masuk surga itu sudah tidak ada, surga juga masih kosong, ada beberapa tempat yang kosong, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dengan sekehendaknya yang belum pernah dia ciptakan, kemudian memasukkannya ke surga. Sebagai apa? Sebagai bentuk keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan neraka, karena neraka ini tempat azab, tempat siksa, sedang Allah tidak menzalimi seorang pun atau siapapun dari hambanya, maka Allah tidak akan menciptakan makhluk untuk dimasukkan ke dalam neraka. Jadi jelas ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menzalimi seorang pun dari hambanya, sebagai dalil atau buktinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang baru, yang tidak pernah melakukan amal soleh, yang tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, baru betul-betul baru diciptakan untuk ditaruh di surga, untuk ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Sedangkan Allah tidak melakukan itu untuk neraka, karena neraka adalah azab dan siksa yang Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang melanggar perintahnya. Ikhwani fiddin azakumullah, dalam kitab yang lain, dalam sahihnya Imam Bukhari juga mencantumkan hadis yang hampir sama dengan hadis yang baru saja kita dengar. Hanya saja ada beberapa kalimat yang berbeda, yaitu ikhtasamatil jannah wan nar ila rabbihima. Kalau yang pertama tadi memakai kalimat tahajjatil jannah wan nar, saling berhujjah. Di sini dikatakan ikhtasamat, artinya betul-betul berdebat. Kemudian di sini ada komentar tentang bagaimana surga dan neraka itu bisa berbicara nantinya pada hari kiamat. Al-Qurtubi rahimahullah berkata, Allah bisa saja menciptakan kemampuan berbicara bagi perangkat surga dan neraka, karena secara pertimbangan rasional munculnya suara dari sesuatu tidak harus disyaratkan benda tersebut hidup bagi pendapat yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat berhak dan sangat mungkin menciptakan sesuatu yang mati tetapi memiliki kehidupan. Lebih-lebih telah disebutkan oleh para mufassir dalam memahami firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Dengan demikian, segala sesuatu yang ada di surga itu berarti hidup, meski bisa jadi atau bisa juga terjadi pada keadaan di sana.
Di sini yang menjadi pemicu juga ada keterangan tambahan yang menjadi pemicu debat antara surga dan neraka. Surga mengira berbangga dengan isinya karena yang masuk ke dalamnya adalah para kekasih Allah, orang-orang pilihan, orang-orang yang Allah cintai. Untuk itulah surga berbangga dengan isinya. Sedangkan neraka mengira kalau orang-orang yang dimasukkan ke dalamnya adalah para tokoh, para pembesar yang hidup di dunia. Meskipun tentunya isu surga itulah yang layak dibanggakan. Kemudian ikhwani fiddin a'azzakumullah, setelah Allah subhanahu wa ta'ala pada riwayat yang kedua ini meletakkan kakinya, tentunya sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Hud ayat 119, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia, tentunya yang durhaka. Sekali lagi, tentunya adalah yang durhaka dan bermaksiat kepadanya. Ikhwani fiddin azzakumullah, kiranya demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Meskipun ada beberapa riwayat yang mirip dengan hadis di atas, akan tetapi apa yang saya bacakan, apa yang saya jelaskan, itulah inti daripada riwayat-riwayat yang ada tentang bagaimana surga dan neraka itu saling berhujjah nantinya di hari kiamat. Wallahu a'lam. Barangkali ada pertanyaan seputar apa yang kita bahas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendek saja, ini kita hanya berdiskusi masalah dosa. Mungkin saya beralih sebentar, tidak keberatan. Terima kasih banyak saya beri kesempatan. Apakah benar manusia hidup dalam dunia ini, maksudnya masih hidup 10 terakhir puasa, maka turun Allah mengampuni segala dosanya, walaupun yang lampau, walaupun dijalankan selama beribadah puasa. Sedangkan manusia ini belum mati dan juga belum sampai di pengadilan tertinggi, kok bisa turun Allah mengampunkan dosanya itu? Saya rasa manusia kalau sampai di pengadilan tertinggi, taruhlah di dunia menyatakan MK, Mahkamah Konstitusi, tentu di situ penentuannya bahwa tentu malaikat Jibril, catatan kita selama hidup dalam dunia ini ditulis selama kita hidup, benar ada, benar ringan ada, benar berat ada, kesalahan ringan ada, kesalahan berat ada. Allah menerima kertas ini, dilihat, mungkin saya pernah lihat, maaf. Apakah benar itu seperti hanya kita sudah pernah jamaah haji dan juga bersedekah ketika sholat
sholat kita yang mana kita lakukan dalam dunia yang kita paham. Tentunya tentunya amal-amal ini pada turun di persidangan. Dan ada orang suci. Nah, di situ nanti penentuan dari pengadilan bahwa ini orang masukkan di api neraka jahanam pada Jibril. Tapi turun orang ini yang bersih-bersihnya, suci-sucinya membela dia. Apakah benar itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi innallaha tawwabun hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha penerima taubat hambanya dan maha bijaksana dalam putusan hukumannya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa hambanya apapun bentuknya selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Selama makhluk tadi tidak menyamakan, tidak merampas hak Allah untuk kemudian dialihkan kepada makhluknya. Dan ketika dosa itu bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja, maka taubatnya itu lebih mudah. Selama dosa tadi tidak berhubungan dengan hak sesama, maka taubatnya lebih mudah. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Rasulullah menerangkan seorang hamba yang berdosa kemudian bertobat, kemudian berdosa lagi, kemudian bertobat lagi, begitu seterusnya sampai 3 kali, kemudian Rasulullah akhiri keterangannya dengan menyatakan innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah bosan, tidak pernah bosan menerima taubat hambanya sampai hamba itu sendiri yang bosan untuk bertaubat kepadanya atau merasa malu darinya. Jadi berbeda dengan manusia, karena memang sifat Allah yang maha sempurna. Kalau kita disalahi, kemudian orang yang menyalahi kita minta maaf, 1 kali kita maafkan, 2 kali mungkin masih kita maafkan. Tapi kalau sudah 3 kali, 4 kali kita merengut dan kita dongkol. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menerima taubat hambanya. Terlebih lagi ketika taubat tadi yang dilakukan oleh hamba tadi itu dilakukan di waktu yang mulia seperti Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bukakan rahmat dan pintu surganya kecuali di hari-hari tersebut, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memang prioritaskan bulan tersebut. Allah pilih dalam waktu 1 tahun hanya sekali sebagai momen bagi hamba untuk meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi memang ada amalan-amalan yang akan menjadi atau mendatangi kita untuk memberikan syafaat kepada kita ketika kita terdesak, ketika amalan kita diperiksa, ketika amalan kita ditimbang, seperti bacaan Al-Quran yang akan datang kepada kita memberikan syafaat di hari kiamat. Begitu pula bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hadisnya yang sahih, ketika seorang hamba itu yang menjadi catatannya akan menuju surga, maka dia akan dihisab yasira, hisab yang sangat mudah. Dihisab tetap dihisab, akan tetapi Allah mudahkan.
Makanya dalam suatu riwayat dikatakan kalau kemudian hamba tadi nuqisha, yaitu diajak dihisab dengan detail, itu alamat yang buruk. Sekali lagi, ketika seorang hamba itu dihisab dengan hisab yang detail, yang panjang lebar, itu adalah alamat yang buruk akan akhir dari kehidupannya. Karena mukmin, Allah Subhanahu wa taala akan yatajawaz anhu. Allah Subhanahu wa taala itu akan menutup dosa-dosanya ataupun aib-aibnya di akhirat setelah Allah Subhanahu wa taala tadinya menutupnya di dunia. Jadi terlebih lagi di akhirat nanti dalam proses hisabnya seorang hamba itu Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jika memang alamatnya atau akhir daripada kehidupan hamba tadi adalah menuju surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab. Kalaupun dihisab, ya hisab yasirah, hisab yang sangat mudah. Naam, wallahu a'lam. Ada lagi? Saja mengenai masalah hisab. Iya. Kan itu ada hadis mengatakan orang yang sabar itu kadang tanpa hisab. Yang sabar itu yang aplikasinya yang gimana? Ada kriterianya gitu. Nah. Orang masuk surga itu kan ada yang mengatakan bahwa dia akan mendapatkan tanpa hisab gitu. Nah. Kesabaran yang aplikasi yang bagaimana yang diterangkan di hadis itu? Golongan yang masuk surga tanpa hisab itu. Iya. Golongan yang berada di atas tauhid yang murni, ya, 70.000 dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk surga tanpa hisab. Alladzina la, di antaranya bahwasanya mereka tidak meminta untuk diruqyah. Alladzina la yastarquna, meskipun dalam riwayat yang wala yarquna, dan tidak meruqyah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan juga tawakalnya yang penuh pada Allah Subhanahu wa taala, tawakalnya yang benar. Jadi ada beberapa kriteria tentunya untuk masuk ke dalam golongan 70.000 tersebut. Di antaranya seperti yang saya sebutkan tadi, mereka yang memiliki tauhid yang murni, tauhid yang benar, kepasrahan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Nah, itu di antara kriterianya, dan saya kira perlu pembahasan yang khusus tentang masalah ini dengan menghadirkan teks hadis tentang 70.000 malaikat, 70.000 orang yang merupakan golongan yang akan masuk surga tanpa hisab dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada waktu-waktu mendatang, jika Allah memberikan taufik kepada saya untuk membahas masalah ini, insyaallah. Ada lagi? Tadi dijelaskan bahwa Allah akan menginjakkan kakinya yang mulia ke neraka untuk memberhentikan permintaan neraka siapa orang-orang yang masih banyak dosa. Yang kami tanyakan, apakah berarti orang-orang besok di akhirat besok itu baik orang yang banyak dosa atau yang soleh itu
bisa melihat wujud Allah dengan nyata. Terima kasih. Nah, tidak disangkal lagi bahwasanya nikmat yang tertinggi bagi penghuni surga adalah dengan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada setiap hari Jumat, setiap pekannya nantinya di surga, mukmin ya yang pilihan tentunya akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, zatnya yang mulia. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala juga sebelum itu di padang mahsyar memperlihatkan menyingkap betisnya untuk atau agar para hambanya itu bersujud kepadanya, maka orang-orang kafir yang berusaha untuk bersujud la yastati'un, mereka tidak akan mampu. Ya, ketika mereka di dunia enggan untuk ruku dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di saat yang genting itu di padang mahsyar ketika mereka akan dihisab, mereka berusaha untuk mengejar ketertinggalannya dari kaum mukminin, berusaha untuk apa? Seolah bergabung dengan kaum mukminin untuk ikut rukuk dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kemampuan itu kepada mereka. Mereka tidak akan mampu untuk rukuk atau bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hukuman atas keengganan mereka untuk rukuk dan bersujud di dunia. Jadi memang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat zatnya yang mulia ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkapkan hijab, ya, atau penghalang yang menghalangi untuk dilihat zatnya. Dan ini adalah nikmat tambahan bagi penghuni surga. Wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, wajah orang-orang yang masuk surga pada saat itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, dan kepada Rabbnya mereka bisa melihat. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain juga diterangkan bahwasanya balasan bagi orang-orang yang beriman adalah al-husna. Al-husna di sini adalah surga, wa ziyadah, dan juga ada tambahannya. Dan yang dimaksud dengan tambahan di sini, sebagaimana dikatakan oleh para mufassir, adalah apa? Ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam berbagai hadisnya juga yang sahih, dalam doa-doanya Rasulullah meminta, ya, agar dikaruniakan ru'yatullah atau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, wasyauqa ila liqa'ik misalnya, dan juga kerinduan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Baik, kita cukupkan sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.